Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang Raja Tombak Agung, pengguna seni iblis terlarang yang ganas dan beringas tanpa ampun yang kembali ke masa lalu saat dia masih remaja pembawa barang dalam biro pengawal. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Sun Ji yang memutuskan menghancurkan Sekte Dao, bahkan dia terus mengamuk seorang diri dengan cara bertarung paling ekstrim. Walau dia sudah menghabisi para petinggi anggota Sekte Dao, tapi dia takkan berhenti sebelum menghancurkannya hingga ke akarnya dengan menghabisi pemimpin sekte tersebut. Sementara itu seseorang sedang berbicara jika masternya benar-benar murka, begitu pula dengan tuan mudanya atas kegagalan sosok di depannya yang tidak berhasil menyamarkan anggota Sekte Dao menjadi bandit dengan menyerang unit pengawal Sekte Harimau. Jika berhasil maka mereka bisa mendapatkan barang rampasan serta hadiah besar dari klan Zhao, tapi dia malah mengacaukan rencana sempurna itu. Sosok ini adalah pemimpin Sekte Dao bernama Goyu dan dia tampak kesal akan ucapan yang menyudutkannya. Tidak hanya gagal menghabisi para biro pengawal Sekte Harimau, tapi sekarang dia bahkan belum tentu bisa membayar upeti kepada kelompok Persatuan Jalan Setan, dan apakah Goyu bisa menanggungnya? Sebagai pemimpin Sekte Dao, dia paham jika ini bisa menjadi masalah besar, padahal dia sudah mengirim banyak orang untuk menyerang unit pengawal Sekte Harimau, tapi siapa sangka mereka semua dihabisi. Bahkan tak ada satupun yang kembali, sehingga dirinya tidak tahu siapa dalang di balik seluruh kematian anggotanya. Pria ini terus memojokkan Goyu, dan jika dia lebih berhati-hati dengan mengirim 4 elit dari sektenya, maka hal ini pasti takkan terjadi. Namun Goyu juga menyalahkan orang itu karena dia tidak memberitahu kekuatan tempur unit pengawal Sekte Harimau dari awal untuk mencegah kerugian ini. Ucapan itu tentu saja membuat orang ini marah, karena sekarang Goyu malah menyalahkannya. Maka dari itu dia akan menegaskan sekali lagi di mana jika mereka gagal dalam penyerangan selanjutnya maka mereka berdua bisa mati. Jika unit pengawal Sekte Harimau gagal menjalankan misinya dan mereka juga dihabisi, maka sekte itu akan terpojok sehingga pernikahan tuan mudanya dapat berjalan dengan baik. Goyu yang kesal di pojokan berteriak jika dia paham dan menyuruh orang itu untuk berhenti bersikap lancang padanya. Di saat yang sama mereka berdua dikejutkan akan suara langkah kaki yang menuju ke tempat ini, padahal pertemuan ini terlarang bagi siapapun. Goyu yakin telah menempatkan 4 elitnya di sana, sehingga tidak ada yang bisa masuk, tapi kenapa perasaannya sangat aneh. Yang benar saja seseorang telah tiba dan bayangannya terlihat jelas di balik pintu masuk. Mereka berdua terdiam untuk sesaat disebabkan merasakan aura yang aneh dan mencekam. Yang benar saja sosok itu membuka pintu dengan membawa 4 kepala dari pasukan elit dari Sekte Dao. Kepala itu menggelinding ke arah mereka dengan ekspresi yang menyedihkan pada mereka berempat. Pria ini tak mengerti kenapa kepala 3 elit Sekte Dao berada di sana dan apakah pihak ortodoks mengirim seorang ahli bela diri menyerang markas ini. Pria itu sangat panik dan mengatakan jika dia bukan dari Sekte Dao dan berasal dari Sekte Zhao yang datang untuk melakukan negosiasi. Namun Sun Ji berjalan masuk dengan aura yang menyeramkan diiringi dengan tatapan tajamnya. Lalu dia menggigit bibirnya seakan mencoba melakukan sesuatu yang tak terduga.
Orang ini pun menduga jika sosok di depannya datang untuk menghabisi sekte ini, dan jika diizinkannya maka dia akan membantunya, tapi dia malah mendapatkan serangan dengan ludah Sun Ji yang bercampur dengan darahnya. Hal itu membuat orang ini mundur menjaga jaraknya sambil mempertanyakan kenapa Sun Ji melakukan ini padahal dia sudah mengatakan asalnya dari sekte Zhao. Siapa sangka darah Sun Ji bukanlah seperti manusia normal hingga mempengaruhi orang ini. Salah satu dari perubahan yang dialami tubuh Sun Ji saat mempelajari seni iblis masternya adalah perubahan pada darahnya. Meski belum sekuat saat dirinya di masa lalu tapi setidaknya rasanya seperti disiram air cabai. Hal itu membuat pria ini menghunuskan pedangnya dan dia tak menyangka Sun Ji lancang menyerangnya meskipun tahu dia berasal dari sekte Zhao. Serangan itu cukup hebat hingga Sun Ji memutuskan untuk menghindarinya. Dia menilai jika orang yang menyerangnya cukup kuat tapi tetap saja masih di bawah 4 pasukan elit dari sekte Dao. Maka dari itu dia akan menghabisinya karena dia selalu menyerang dan pulang setelah melenyapkan segala musuhnya untuk dijadikan bahan bakar kekuatan seni iblisnya. Kedua orang ini sangat terkejut menyaksikan aura merah yang menyelimuti tulang di tangan Sun Ji. Mereka yakin jika ini adalah bela diri seni iblis yang sangat langka dan seharusnya tidak muncul sembarangan karena akan dimusuhi oleh semua seniman ortodoks. Pria ini tak menyangka seorang monster yang kehilangan akalnya datang menyerang sekte Dao dan dia akan memberinya pelajaran. Namun serangan itu dapat terlihat jelas oleh Sun Ji dan segera menghindarinya. Lalu dia dengan cepat memukul kaki targetnya untuk menghilangkan keseimbangannya. Pria ini tak paham bagaimana seseorang bisa secepat itu, bahkan dia tak menghindarinya. Yang benar saja dia telah bernasib buruk karena Sun Ji takkan mengampuninya meski dia memohon. Tak hanya sekedar memukulnya tapi Sun Ji meremukkannya dengan sangat kejam menunjukkan sosoknya yang merupakan perwujudan dari kejahatan. Guyo yang melihat cara bertarungnya yakin jika bocah di depannya adalah pengguna iblis yang harus dilenyapkan sehingga baik faksi ortodoks maupun non-ortodoks menganggapnya sebagai musuh. Tapi dia tak mengerti kenapa monster seperti ini muncul di dalam sekte dan apakah ini hanyalah kebetulan yang aneh. Raut wajahnya yang begitu panik menandakan jika situasinya benar-benar buruk dan dia juga mendengar jika pengguna seni iblis terlarang sebelum mendapatkan pencerahan maka mereka adalah binatang buas yang hanya tahu merenggut kehidupan. Sekarang dia hanya perlu melakukan satu hal, yaitu melarikan diri dan mengirim sinyal agar mendapat bantuan. Dia enggan mengambil resiko dengan bertarung dengannya, tapi langkahnya terhentikan saat sosok yang dianggap sudah kehilangan akal malah memanggil namanya. Sun Ji yakin jika dia tak salah menyebut namanya dan dia sebaiknya tidak melarikan diri. Kini Guyo makin terkejut karena tak menyangka bocah itu masih punya akal sehat meski sudah menggunakan seni iblis terlarang. Hal ini membuatnya berpikir jika Sun Ji adalah master tingkat atas yang telah mencapai peremajaan bahkan mampu mengendalikan ki kegelapan iblisnya. Tanpa pikir panjang Guyo memutuskan untuk memohon ampun kepada sosok terhormat di depannya. Dia pun memberitahu jika hari ini adalah jadwalnya untuk membayar upeti kepada faksi Persatuan Kejahatan dan jika ada masalah maka dia tak hanya akan kehilangan kepalanya. Tapi dia juga bisa membuat masalah bagi para orang penting di dalam dunia bela diri faksi non-ortodoks. Sun Ji pun menunjukkan belas kasihnya dengan meminta orang itu melakukan sesuatu demi menghiburnya.
Yang benar saja Sun Ji menyuruhnya untuk menghancurkan ilmu bela dirinya dengan tangannya sendiri. Jika enggan melakukannya, maka dia akan menghabisinya sekarang juga tanpa keraguan sedikitpun. Guyo tak menyangka dirinya sudah membuang kehormatannya, tapi membuang bela dirinya sama saja dengan mati untuknya. Maka dari itu dia tidak punya pilihan dan memutuskan untuk melawan selagi sosok di depannya menurunkan kewaspadaannya. Hanya saja sebelum menghunuskan pedangnya, serangan milik Sun Ji lebih dulu melesat ke arahnya. Walau Guyo sudah memohon ampun, tapi dia tetaplah seorang pemimpin sekte yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Meski dia sudah menghindar susah payah, tapi kepalanya tetap saja terluka dan jika terlambat sedikit saja maka dia sudah mati. Tapi dia bisa tertawa disebabkan kemampuan bela diri bocah di depannya ternyata masih tingkat 2 walau aura miliknya sangat aneh. Sun Ji yang mendengar itu tertawa karena tubuhnya saat ini masih lemah dan dia sebenarnya lebih senang jika mangsanya melawan balik. Hal itu membuatnya puas dan tidak sabar mencabiknya sekaligus menyelesaikan perburuannya kepada Sekte Dao. Guyo tahu jika teknik pedang yang digunakan oleh Sun Ji hanyalah teknik rendahan, tapi dia malah tertipu pada aura miliknya dengan mengira dirinya master tingkat atas. Tapi Guyo merasakan sesuatu yang aneh dan dia penasaran apakah lawannya melumuri sesuatu pada tulang yang digunakannya. Sun Ji tidak memungkiri jika Guyo seharusnya menjadi lawan yang cukup sulit dihadapi, tapi berkat kesalahpahamannya maka semuanya menjadi lebih mudah dan hal itu sangat membosankan. Kemudian jiwa-jiwa kebencian dari orang yang dihabisi oleh Sun Ji mendekati Guyo dan ingin pemimpin sektenya ikut dengan mereka. Kemudian Guyo menyerang disebabkan rasa amarahnya dan pasti akan membuat bocah itu mati atas kelancangannya. Tapi semua serangan itu masih terlihat jelas oleh Sun Ji karena instingnya sudah sangat tajam sebagai sosok yang pernah mencapai puncak. Tak hanya itu, dia bahkan mampu menyelipkan sebuah serangan mengenai tangan Guyo secara cepat. Meski serangan itu membuatnya kesakitan, tapi Guyo tak punya waktu selain menyerang balik. Jika dia memberikan celah, maka lawannya bisa saja melancarkan selanjutnya yang lebih berbahaya. Dia tak mengerti bagaimana seorang bocah bisa bergerak seperti ini dan semua gerakannya sangatlah aneh. Di mana gerakan itu sangat liar, tapi disiplin layaknya sosok killer yang memiliki naluri bertarung tingkat tinggi ditambah gerakannya yang tidak terprediksi sehingga mampu menyerang dan menghabisi targetnya di segala situasi. Rasanya seperti menghadapi seorang iblis yang nyata dalam medan perang sesungguhnya. Meski Guyo berusaha menghindarinya, tapi tulang yang digunakan Sun Ji terus mengikutinya hingga ke titik dia tak bisa melarikan diri. Walau serangan sederhana, tapi tubuhnya dihempaskan begitu saja dengan cukup kuat. Kini Guyo tergeletak tak berdaya di sana dengan luka dalam disebabkan energi iblis yang menyerang tubuhnya. Sun Ji mengetahui jika Guyo telah melakukan berbagai macam kejahatan dengan menculik para wanita untuk dijual di rumah bordil lalu memeras mereka untuk membangun sektenya, bahkan meminjam uang dari Biro Keamanan Sekte Harimau. Sambil menangis Guyo mengakui kesalahannya dan jika monster di depannya mengampuninya maka dia berjanji untuk melakukan apapun permintaannya, bahkan memberikan uang yang banyak padanya. Lalu Sun Ji menjawab jika ada berapa banyak dan Guyo menanyakan maksud dari ucapan itu. Siapa sangka Sun Ji tidak bermaksud berapa banyak uang yang bisa diberikannya, tapi sudah berapa banyak orang yang juga memohon ampunan seperti ini kepadanya.
Namun dia tidak pernah memberikan ampunan itu karena Sunji tak suka melepaskan mangsanya. Guyo terus berteriak dan berlutut walau pakaiannya sudah terbakar karena melawan juga akan percuma dan cara terbaik adalah melunakkan hati iblis di hadapannya. Bagi Sunji kematian Guyo akan lebih berguna karena dapat meringankan sedikit beban dari Sekte Harimau. Kini Guyo paham jika sumber bencana yang menghancurkan semua rencananya, serta menghabisi anggota sektenya adalah monster di depannya. Dia seharusnya tidak menyentuh Sekte Harimau, tapi semuanya sudah terlambat. Dia pun mati secara mengenaskan dan jiwa kebenciannya menjadi sumber energi spiritual bagi seni terlarang milik Sunji. Meski dia dapat menang dengan mudah, tapi sebenarnya Guyo tergolong sosok yang cukup sulit dikalahkan bagi kebanyakan orang. Saat keluar dia merasakan kehadiran orang-orang yang datang ke tempat ini. Mereka bersenjata lengkap dan terus bertanya-tanya siapa bocah menyeramkan itu. Sunji yang melihat mereka merasa kesenangannya malam ini nampaknya belum berakhir. Keesokan harinya orang-orang mulai membicarakan terkait rumor yang mereka dengar. Rumor itu menyebar bagaikan angin yang begitu kencang hingga semua orang di kota membicarakannya. Wotu memberitahu penjaga kuda yang merupakan bawahannya di mana seisi Sekte Dao telah dihabisi, bahkan wilayah mereka juga terbakar tak tersisa. Meski ini adalah insiden yang mengerikan, tapi Wotu menganggap Sekte Dao pantas mendapatnya karena mereka juga menyulitkan Sekte Harimau. Kedua penjaga kuda itu pun tertawa begitu riang dan penasaran siapa pahlawan yang melakukan hal hebat itu. Kemudian perhatian Wotu tertuju pada Sunji yang duduk di sana, padahal dia harusnya bekerja. Sunji memutuskan untuk istirahat sejenak, tapi seseorang malah mengganggunya. Wotu yang melihat tatapannya menanyakan apakah Sunji ingin marah, dan kenapa dia menatapnya seperti itu. Jika saja orang itu bukanlah bagian dari Sekte Harimau, maka Sunji pasti sudah mematahkan tulang-tulangnya. Walau begitu dia harus menahan diri karena ini adalah sekte saudara seperjuangannya. Di saat yang sama seseorang menegur mereka dan Wotu sangat mengenal suara lembut ini. Kedatangan orang itu bahkan mengejutkan Sunji hingga kedua matanya terbuka lebar. Dia seperti melihat Aiko yang sudah dianggapnya sebagai saudara namun tampak samar. Semua itu disebabkan wajah Aiko benar-benar berbeda dari masa lalunya. Gadis itu meminta agar Wotu tidak membuli orang baru dan Wotu meminta maaf karena dia tidak bermaksud seperti itu, tapi anak baru ini hanya tidak mendengarkannya. Tapi Aiko tetap membelanya sebab pekerja baru sudah sewajarnya tidak mengetahui tugasnya, jadi dia harus bersabar membimbingnya. Baginya setiap pertemuan adalah sebuah takdir, jadi semua orang harus menghargai interaksi yang terbentuk dengan tetap berperilaku baik. Takdir itu mungkin saja akan membuat mereka bertemu di tempat yang berbeda, bahkan menjadi saudara dengan cara tak terduga. Lalu Aiko berbalik ke arah Sunji dengan senyuman manisnya sambil memintanya memberitahu jika ada orang yang mengganggunya dalam sekte ini. Tapi Sunji masih saja tercengang akan apa yang dilihatnya. Baik dari wajah serta suara Aiko sangatlah berbeda dari masa lalunya. Namun tatapannya masih tajam dan tak ada keraguan untuk tidak menganggapnya sebagai saudara seperjuangannya. Lalu Sunji membalas ucapan itu dengan meminta Aiko melakukan hal yang sama dan takkan membiarkan ada orang yang mengganggu maupun menyakitinya. Baik Wotu dan penjaga kuda sangat terkejut pada kelancangan itu yang berbicara seenaknya pada nonanya.
Walau Aiko sebenarnya tak menduga akan mendengar ucapan itu, tapi dia tersenyum hangat dan akan melakukannya. Beralih ke malam hari di mana Sunji sedang berdiri di depan tumpukan jerami. Siapa sangka dia sudah menyimpan perlengkapan yang dimintanya kepada sang penempa dan semua sesuai yang diinginkannya. Tanpa pikir panjang lagi, dia mengambil semua benda itu dan memakainya menunjukkan jika Sunji berniat melakukan sesuatu di malam ini. Dia sudah membalaskan dendam penjaga toko dan sekarang dia akan langsung pergi memburu pembunuh saudara angkatnya di masa lalu. Targetnya adalah sebuah manor besar di tengah provinsi ini, yaitu manor milik klan Zhao. Di sana Sunji menyelinap langsung dari depan dengan kecepatan yang menakjubkan hingga para penjaga gerbang tidak menyadarinya. Tapi saat masuk ke dalam, penjaga ini dikejutkan akan suara aneh sehingga dia berbalik. Namun saat mencoba mencari tahu dia tidak melihat apapun, tapi nyatanya Sunji telah berada di belakangnya sambil memegang senjata berupa jarum besar dan tajam. Dalam waktu singkat penjaga ini dihabisi tanpa suara hingga tersungkur. Setelah itu Sunji menyeretnya dan ini adalah perlakuan yang tak biasa dilakukannya, dan untuk apa dia menyeret mayat itu? Yang benar saja Sunji memakai baju penjaga itu agar tidak terlalu mencolok sebagai penyusup yang mengincar kepala klan Zhao. Saat berjalan di sana Sunji mendengar para pelayan berbincang jika keamanan malam ini cukup ketat disebabkan kehancuran Sekte Dao dalam semalam, tapi pelayan ini juga menganggap hal ini terlalu berlebihan karena mereka tak ada hubungannya dengan Sekte Dao. Sunji yang berjalan melihat dua penjaga sedang berada di titik yang harus dilaluinya untuk masuk lebih dalam. Maka dari itu dia melemparkan senjata kecil yang dibawanya ke arah salah satu dari penjaga. Hal ini dilakukan dengan mengincar kaki orang tersebut. Saat perhatiannya tertuju pada besi tajam di kakinya, maka Sunji segera bergerak dengan cepat. Lalu menyerang penjaga itu saat dia masih dalam keadaan tak siap siaga. Setelah melakukan itu, maka dia kembali menghilang dengan baik ke atap. Rekan penjaga itu melihat ada yang salah dengan partnernya, tapi dia tidak curiga yang macam-macam. Dia meminta rekannya untuk tidak bermalas-malasan, karena mereka bisa tidak dapat jatah makan jika ketahuan. Penjaga ini sangat kesal karena rekannya bahkan tidak menjawabnya. Dia pun segera menghampiri rekannya tanpa mengetahui jika hidupnya tidak lama lagi disebabkan dia telah memakan racun. Racun itu adalah apa yang diberikan kepada pemilik toko, dan walau efeknya tidak langsung seperti racun suku Mao, tapi tetap bisa menghabisi manusia. Semua perlengkapan yang dibawanya cukup menarik, walau sedikit aneh, tapi baginya ini lebih efisien dibandingkan membawa pedang. Dikarenakan sudah memantau keadaan di sekitar, maka dia sebaiknya menuju ke tempat tertinggi untuk menemukan target utamanya. Malam ini Sunji akan memastikan nama klan Zhao lenyap selamanya. Sementara itu para penjaga elit terus bertanya-tanya apakah mereka harus menjaga tiap lantai hanya karena insiden yang menimpa Sekte Dao. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba saja suara tebasan mengenai pintu masuk. Hal itu mengejutkan mereka dan membuatnya waspada, sebab hal tak diinginkan telah terjadi. Yang benar saja Sunji telah menerobos masuk dan dia tidak perlu menyelinap lagi seperti sebelumnya. Alasan dia tidak langsung membuat keributan di gerbang pertama sebab Sekte Zhao tergolong besar, sehingga akan memakan waktu menghabisi semuanya, ditambah bantuan dari luar mungkin saja akan datang.
Ketiga penjaga ini yakin jika mereka telah diserang, tapi mereka kebingungan bagaimana bisa tidak ada informasi padahal penjaga sudah ditempatkan di setiap sudut. Mereka pun berniat menghunuskan pedangnya, tapi Sun Ji telah melewati mereka dengan sangat cepat. Yang benar saja mereka bertiga telah dihabisi dengan serangan tepat ke titik vitalnya. Selanjutnya Sun Ji menaiki lantai 2 karena dia akan membersihkan segalanya hingga ke puncak. Dia pun terus melakukan hal itu lantai keempat dan seorang penjaga menanyakan ada keributan apa di sana. Pria ini mengingatkan agar Sun Ji yang memakai baju penjaga untuk diam karena tuan mereka sedang tidur dan kenapa dia membawa tombak bukannya pedang. Tapi Sun Ji tak berniat basa-basi dan langsung bersiap melakukan serangan. Dalam waktu singkat dia melesat ke arahnya dan menghabisinya dalam sekejap mata. Yang lainnya pun mulai datang dan mengetahui jika ini adalah serangan seorang penyusup. Meski mencoba melawan tapi kekuatan Sun Ji terlalu berat untuk mereka atasi. Tiap lantai telah menjadi bahan bakar untuk energi spiritual Sun Ji melalui para jiwa-jiwa yang diperbudaknya. Selanjutnya yang lainnya datang dan mereka kebingungan apakah benar semua penjaga di lantai bawah telah dihabisi oleh satu musuh. Saat melangkah ke arah Sun Ji, mereka dihentikan oleh duri tajam di lantai. Dengan itu dia dapat menghabisi mereka dengan mudah dan sebuah suara yang mencekam terdengar dari dalam karena terganggu akan suara luar yang berisik. Sun Ji dapat merasakan energi kekuatan internal yang menakutkan menunjukkan jika pemimpin sekte Zhao berada di level yang berbeda. Sosok ini pun keluar dari kamarnya dengan penuh intimidasi dan menganggap Sun Ji sangatlah tidak sopan. Walau dia seorang tamu, tapi tata krama harusnya diterapkan. Di sana Sun Ji terus menatap tajam karena akhirnya dia bertemu dengan orang yang membantai banyak sekali orang hanya untuk bersenang-senang dan melihat mereka sengsara. Tanpa basa-basi lagi sang pemimpin sekte Zhao menanyakan hal apa yang membuat seorang bocah berani menerobos kediamannya. Dengan penuh arogan Sun Ji ingin menginformasi jika di depannya benar-benar adalah Yoshi sang pemimpin sekte Zhao. Yoshi sudah lama tidak mendengarkan ada seseorang yang sangat lancang padanya dan mengingatkan Sun Ji menjaga tata kramanya karena dia bisa kehilangan lidahnya tanpa disadarinya. Dia yakin jika Sun Ji tidak terlihat seperti seseorang yang berasal dari salah satu sekte ortodoks, tapi dia juga tidak bisa menebak dari non-ortodoks mana dirinya berasal. Sun Ji merasakan aliran energi Qi yang tidak biasa dari Pak Tua di depannya menandakan pertarungan ini takkan mudah. Saat Yoshi mendengar jika Sun Ji berasal dari sekte harimau, maka dia sangat terkejut karena mereka membesarkan monster. Tapi dia lebih dikejutkan saat Sun Ji memberitahu jika dia hanyalah penjaga kuda. Dia makin tak mengerti kenapa bocah yang sangat menjanjikan sebagai pelayan kuda dan dari mana kekuatannya berasal, bahkan penasaran siapa masternya. Tapi karena bocah di depannya sangat percaya diri, maka dia pasti takkan menjawab pertanyaannya. Tapi sangat disayangkan karena dia tiba-tiba masuk ke tempat singa secara sukarela. Walau pertarungan sebentar lagi terjadi, tapi Sun Ji yang bertemu dengan Yoshi terasa tidak nyata. Di kehidupan sebelumnya Yoshi menghabiskan sisa hidupnya dalam kedamaian, sementara Aiko harus menelan tangisannya yang tidak bisa membalaskan dendamnya dengan kedua tangannya sendiri. Tapi di kehidupan kedua ini semuanya akan berbeda, di mana dirinya yang akan membalaskan dendam tersebut.
Sekarang masing-masing senjata mereka sambil bertabrakan hingga menciptakan tekanan yang hebat. Tapi dalam adu senjata itu Yoshi memutuskan mundur karena merasa ada yang aneh. Dia pun mempertanyakan apakah bocah yang dihadapinya menggunakan sihir. Dia juga penasaran kenapa dirinya dapat merasakan energi internal klan Zhao dalam diri Sun Ji. Namun Sun Ji enggan menjawabnya karena pertarungan ini mulai membosankan jika banyak bicara. Sekarang levelnya berada di tingkatan yang sama dengan Yoshi sebagai top master. Maka faktor utama yang dapat memenangkan keduanya adalah jarak pengalaman mereka. Pak tua ini yakin jika dirinya pasti akan memenangkan pertarungan dengan mudah. Namun kenyataannya Sun Ji adalah lawan terburuk yang pernah dihadapinya. Pak tua ini mengakui jika bocah di depannya sangat kuat tapi takkan cukup mengalahkannya. Dia juga sebenarnya cukup terkejut akan teknik tombak yang digunakannya hingga bisa menandinginya. Sekarang dia ingin melihat apa yang dilakukannya karena akan menjadi masalah jika semburan api gesekan kedua senjatanya mengenai matanya. Jika Sun Ji menutup matanya, maka hal itu akan menurunkan kewaspadaannya dan Yoshi akan memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang. Tapi siapa sangka Sun Ji tidak bergeming walau matanya harus merasakan rasa sakit. Yoshi benar-benar tak menduga jika bocah di depan sudah kehilangan kewarasannya dengan cara bertarung terburuk. Dengan itu maka Sun Ji lah yang menyerang dan dirinya yang menurunkan kewaspadaannya. Dalam ekspresi wajah Sun Ji tak ada keraguan maupun rasa takut selain kemarahan yang tak dimengerti oleh Yoshi. Serangan itu telah memotong jenggotnya bahkan membuatnya nyaris kehilangan kepalanya. Walau Yoshi mengakui kegilaannya, tetapi luka sobek di perut Sun Ji hampir mengeluarkan ususnya. Tapi Sun Ji tidak peduli pada lukanya karena pertarungan ini sebentar lagi akan berakhir. Kemudian dia melemparkan senjata tersembunyi yang dibawanya. Dengan santai Yoshi menghindar dan tak menyangka bocah yang dihadapinya juga bisa menggunakan senjata jarak jauh. Hanya saja dia dikejutkan akan sebuah palu yang dilemparkan ke arahnya karena ini adalah cara bertarung yang sungguh aneh. Yoshi bahkan menawarinya untuk menyerah dan akan menjadikannya bawahannya dengan posisi yang bagus karena telah membuatnya tertarik. Sambil memegang lukanya Sun Ji tahu jika Pak tua di depannya sangat licik di mana dia berbicara sambil menyiapkan serangan selanjutnya. Seperti dugaannya kini Yoshi menyerang dengan sangat kuat dalam serangan beruntunnya. Sun Ji telah dipojokkan ditambah dengan mayat yang menghalanginya saat mundur. Yoshi sangat menyayangkan jika dia harus menghabisi bocah berbakat dengan cara seperti ini. Siapa sangka serangan pedang itu menusuk tubuh Sun Ji. Meski begitu Yoshi terkesan karena Sun Ji bahkan tidak berteriak kesakitan atas luka yang dialaminya. Dia mulai berpikiran jika saja anaknya bisa sekuat ini maka masa depan klan Zhao pasti akan cemerlang. Dikarenakan anaknya lemah, maka dia membutuhkan istri yang kuat dari klan harimau dan dia tidak mengetahui berapa lama lagi umurnya dengan hanya ingin melihat cucunya. Tapi dia mulai panik saat melihat Sun Ji malah membuat tusukannya lebih dalam. Tak hanya itu, Sun Ji juga akan menjawab berapa lama lagi umur Pak tua itu yang tersisa. Meski Yoshi berusaha mencabut pedangnya, tapi senjatanya enggan bergerak. Lalu dia memikirkan sesuatu yang seharusnya mustahil.
di mana bocah yang dihadapinya menghentikan pedangnya menggunakan tulang rusuknya dan cara ini benar-benar di luar akal sehat. Yoshi mulai paham jika luka sobekan pertama yang diberikannya juga merupakan bagian dari rencananya untuk membuatnya lengah. Sekarang Sunji akan memberitahu berapa lama lagi umurnya yang tersisa dan dia sebaiknya mendengarnya. Tawa Sunji serta aura seni iblisnya mulai mengamuk dan keluar. Yoshi tak paham kenapa dia merasa takut pada seorang bocah. Dia bahkan berpikiran untuk melarikan diri dan meski dia sudah hidup lama dengan seni bela diri yang hebat tapi dirinya masih bisa ketakutan. Bocah yang ada di depannya sudah terlihat seperti iblis sejati yang sangat menakutkan. Dia harus menarik pedangnya dan segera mundur untuk menjaga jarak secepat mungkin. Tapi hal itu tak bisa dilakukan ditambah Sunji dalam mode iblisnya dengan aura serta intimidasi yang begitu menekan.